walaupun itu masih kecil, karena bersentuhan dengan hukum, negara juga menghukum. Seperti adik umpamanya, kemarin ada seperti adik kecilnya ditahan, terkala nangis waktu-waktu aku ditahan, waktu-waktu akun ditahan. Nah, di sini disebutkan menjadi tindak kejahatan menurut pakar kriminologi sufi. Ya, kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja. Nah, jadi apa kejahatan? Kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan ataupun melanggar. Jadi walaupun anak di bawah umur, kalau melanggar itu juga ditahan. Makanya kalian harus selektif dalam mencari teman. Jangan sampai menjadi teman yang salah, karena teman itu berpengaruh pada perilaku kalian. Apa saja yang dilarang? Mencuri, pakai sapu, bertengkar, tidak boleh, ya, karena hal itu melanggar hukum, gitu. Di sini dikategorikan anak berhadapan dengan hukum. Apa saja? Anak yang berkonflik dengan hukum, terus anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kasus anak berhadapan dengan hukum di ABH, jadi anak berhadapan dengan hukum itu disingkat dengan ABH. Sebagai pelaku di dalam 2020 itu kekerasan fisik. Apa kekerasan fisik? Jadi salah sedikit itu sudah bertengkar, ya. Jadi ya sering bermain, kadang tersenggol, itu sudah melakukan kekerasan fisik, saling pukul, saling apa, itu tidak boleh. Kalau dilaporkan, juga kena. Tidak boleh. Kekerasan seksual juga. Jadi anak-anak, umpamanya kekerasan seksual, si A menyentuh tubuh si wanita, umpamanya. Menyentuh apa saja? Ada istilah dalam hukum pidana itu ada pencabulan, ada pemerkosaan. Pencabulan gimana? Contohnya pencabulan, atulit umpamanya, perhatikan, ya atulit, Gofur umpamanya atulit si A, atulit prolog, atulit apa? Boleh cuma dikit, dikit senikan, dicubit atau dan sebagainya. Itu kena, jadi tidak boleh. Kalau dilaporkan sama orang tuanya, itu kalian bisa ditahan. Jadi jangan sampai boleh masyarakat menyentuh, tidak boleh. Itu namanya kekerasan seksual atau pencabulan. Apalagi pemerkosaan tidak boleh. Pencurian juga kekerasan fisikis. Selain itu juga memberikan senjata tajam. Makanya di sekolah tidak boleh bawa pisau, tidak boleh bawa alat tajam, atau sekiranya membahayakan, itu tidak boleh. Itu banyak, ya, kekerasan yang terjadi pada anak di bawah umur. Jadi kemarin juga saksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Untuk tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak yang pidana penjara kurang dari 7 tahun. Ya. Kemarin juga masih di bawah umur, 4 remaja di Karawang sudah curi 2 motor. Umur 12 tahun, umur 15 tahun itu menjadi motor. Jadi ancamannya itu kurang dari 7 tahun. Ya. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana tawuran. Tahu apa tawuran?
tawuran itu berantem. Kalau berkelahi itu 2:1. Kalau tawuran itu keseluruhan. Jadi ada kelompok A ada 5 orang, kelompok B 10 orang, saling benturan. Itu namanya tawuran. Kalau dalam KUHP itu 170. Pengorokan juga sama. Untuk tidak pidana tawuran dilakukan oleh anak, dipidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 4 tahun jika menyebabkan matinya orang. Sehingga mengakibatkan matinya orang itu diancam dengan hukuman 2 tahun 6 bulan. Dilakukan pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Jadi kalau kalian disunahkan hukum, nanti ada lembaga khusus yang akan membina kalian. Apa? Yaitu pembinaan khusus anak. Apa saja pembinaannya terdapat dalam LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi kalau kalian bersunahkan hukum akan dibina di sana. Pidana denda paling banyak 50 juta. Jadi kalau kalian ya melakukan tindak pidana, itu akan didenda dengan 50 juta. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Apa saja? Tahu narkotika? Narkoba, sabu, sumpah bersinyoro. Adi, silahkan barang ini diantarkan ke Kraker. Periksa dulu barangnya, sumpaman di botol. Jadi periksa dulu, takutnya itu barangnya sabu. Kadang orang sekarang itu nyuruh anak-anak untuk mengantarkan sabu. Kena nanti sebenarnya. Jadi adik itu akan kena, juga ditahan. Ya, makanya kalau disuruh orang, dibungkus plastik sumpahnya, ini apa isinya, tanyakan dulu apa isinya, terus barangnya siapa, milik siapa. Jangan langsung antarkan, takut di tengah jalan sampai ditangkap. Oh ini barang sabu ternyata, sampai juga kena, bisa dikena pasal 112. Gitu ya. Di sini disebutkan bagi kurir atau orang yang menjadi perantara rantai perdagangan narkotika, hukuman yang dapat dijerat tergantung pada jenis narkotika yang di bawahnya. Misalnya untuk perantara dalam transaksi narkotika golongan 1 berdasarkan pasal 114. Jadi kalau perantara tadi disuruh mengantarkan sabu ke Kraker, di tengah jalan nyampe makam ya, pas berjalan larat ada polisi ditangkap. Itu kena pasal 114. Terhadap pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 5 tahun. Jadi mau tahu dia orang yang bagus, kalau mau menjadi orang yang soleh, orang yang bagus, orang yang baik, teliti dulu. Makanya berteman itu harus pilih-pilih. Mungkin temannya itu rambutnya merah, sering tidak sholat, namanya jangan dijadikan teman, takut terpengaruh. Nah kalau sudah terpengaruh bahaya. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan bukan cuma sekolah, orang tuanya juga dirugikan gitu. Jadi sekolah juga dirugikan, terus lingkungan famili, itu anaknya siapa, sudah kecil-kecil sudah ditangkap polisi, tidak boleh. Makanya kalian harus pilih dan pilih teman yang baik sehingga kalian tidak terpengaruh. Atau dapat dijerat dengan ketentuan mengenai penguasaan narkotika yang diatur dalam pasal 112 seperti yang disebutkan saya tadi. Jadi setiap orang yang tanpa hak atau
singkat 4 tahun, paling lambat 12 tahun, dan denda paling sedikit, ya dendanya paling sedikit 800 juta. Jadi dendanya 800 juta, ya, dan paling banyak 8 miliar. Ya. Jadi beli seperti bukan sedikit, 8 miliar. Jadi kalau kalian jangan coba-coba bersentuhan dengan, jadi kalian jangan coba-coba bersentuhan dengan narkotika, karena dicubit atau dicolek sama temannya, terus orang tuanya tidak terima. Disampaikan kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Ya, saya itu yang bisa disampaikan. Jadi kalian harus menjaga diri. Nah, itu yang akan membuat anak akan berhadapan dengan hukum. Bisa dipahami?